Hello, I'm Andrew Hales. I'm here with Robert. Hai, saya Andrew Hales, dan di sini saya sedang bersama dengan Robert. Rob, yeah. Kemudian Robert menjawab, ya, saya Rob atau Robert. You're a lawyer. That's right. Apakah kamu itu seorang pengacara? Yeah. How long you been a lawyer? Ya, betul sekali. Saya adalah seorang pengacara dan sudah berapa lama kamu menjadi seorang pengacara ini? This is my 7th year of practice. Di tahun ini, saya sudah menginjak tahun ke-7 menjadi seorang pengacara. What's your specialty, I guess? Kalau boleh tahu, sebagai pengacara, kamu itu fokus dalam spesialis apa? I'm a civil litigator, and I focus on advertising claims. Saya itu sebagai litigator perdata, dan saya juga fokus pada klaim iklan. And specifically cases involving false advertising. Dan khususnya kasus yang melibatkan tentang iklan-iklan palsu. And within that, there's sort of two industries that I focus on. Dan dalam hal lain juga, ada dua jenis industri yang sedang saya fokuskan saat ini. One of them is nutritional supplements. Salah satunya yaitu seperti suplemen nutrisi. So claims about labeling on a supplement you might buy, for example. Yang mengklaim akan memberikan hasil kepada konsumen yang membelinya. If you buy a pre-workout supplement and it says it'll give you a result that it can't give you because there's no science, or it says there's an ingredient in it that yang mengklaim akan memberikan hasil kepada konsumen yang sebenarnya tidak dapat memberikan apa-apa karena tidak ada sains yang membuktikannya. Atau juga mereka mengklaim bahwa bahan tersebut itu terkandung di dalamnya, tapi sebenarnya mereka tidak menggunakan bahan tersebut. In it that actually is not in there, or maybe there's an ingredient that is in there that's not disclosed, anything like that. Atau mungkin ada bahan yang tidak mereka cantumkan, tetapi ada di dalam produk tersebut. There's laws that protect somebody who buys something with a misleading labeling claim. So that's untuk itu, maka ada hukum yang melindungi seseorang yang ketika membeli sesuatu dengan klaim pelabelan yang menyesatkan, atau pelabelan palsu, atau pelabelan yang bodong. So that's one sort of niche area that I work in. And the other area is social media marketing. Oke, jadi itu salah satu bidang khusus tempat saya bekerja. Dan salah satu lagi bidang lain yang saya kerjakan yaitu sebagai pemasaran media sosial dan pemasaran influencer. Influencer marketing, and it's sort of a new area. Influencer marketing has only really been around for like the last 5 years or so, but dan ini adalah bidang yang baru bagi saya. Pemasaran influencer ini baru benar-benar ada selama 5 tahun terakhir atau lebih. But the FTC regulates how the advertising around social media ads work, and there's a whole series of disclosures that they require if you're using influencers to market a product, and it's changing all the time. The FTC. Tapi FTC atau Federal Trade Commission mengatur cara kerja periklanan di sekitar iklan media sosial, dan ada juga serangkaian pengungkapan yang mereka perlukan jika Anda menggunakan influencer untuk memasukkan produk, dan itu akan berubah setiap waktu atau setiap saat. Comes out with new rules all the time, and so it's important for people in that space to make sure they're complying, or else they're setting themselves up for potential problem. You've done it. Dan FTC juga mengeluarkan aturan baru setiap saatnya, jadi
penting bagi orang-orang di ruang itu untuk memastikan bahwa mereka itu patuh atau mereka mengatur ulang diri mereka untuk menghadapi potensi-potensi masalah yang akan terjadi nantinya. You've done it on contingency. What's it usually like 15%? Anda kan telah melakukan berdasarkan kontingensinya. Jadi seperti apa biasanya komisi 15% yang kamu dapatkan itu? It varies. It really does depend on what kind of case it is, but Ini bervariasi dan itu benar-benar tergantung pada kasus atau masalah apa yang sedang dihadapi. What's the biggest case you've done? Dan kalau boleh tahu, kasus terbesar apa yang sudah kamu selesaikan atau gugatan apa yang telah kamu menangkan? Or lawsuit that you've won, I guess. So the first 6 years of my practice, I was at a Kira-kira selama 6 tahun pertama saya bekerja sebagai pengacara, large law firm and big firms that do civil litigation pretty much all. dan saat itu saya berada di sebuah firma hukum besar dan firma besar yang melakukan litigasi perdata. Always do defense side because their clients are either high net worth individuals or big companies that can afford big firm rates. So Yang dimana hampir mereka itu selalu melakukan sisi pembelaan karena klien mereka itu adalah individu dengan kekayaan yang besar gitu, besar atau tinggi, atau perusahaan besar tersebut itu mampu membayar tarif perusahaan besar tersebut. they'll still do some of the suing, but most of it's defending. And the cases I worked on, I'm not sure what the biggest one is, but tens of millions of dollars were at stake. Wow. Jadi mereka itu masih akan melakukan beberapa tuntutan, tetapi sebagian besar dari mereka itu membela. Dan kasus yang saya kerjakan yaitu saya tidak yakin ini besar atau tidak, tapi saya sudah menghabiskan puluhan juta dolar itu dipertaruhkan. That's pretty normal for firms of over 1,000 people. Wow, dan itu cukup normal untuk sebuah perusahaan besar yang lebih dari 1.000 orang. People. Where'd you go to law school? Di mana kamu sekolah dan mempelajari tentang sekolah hukum ini? UC Davis. UC Davis atau Universitas Negeri di California. Okay. For all four, how many years is it? That's 3 years. Oke, berapa tahun kamu sekolah di sekolah hukum di sana? Dan Robert menjawab, ya 3 tahun. And that's after your bachelor's. Ya 3 tahun tepat, dan itulah inspirasi saya. Is that hard? Is it? Yeah. Ngomong-ngomong, sekolah hukum itu sulit tidak ya, kalau menurut kamu? Yeah, law school is. Well, I guess like Reese Witherspoon can do it. Yeah, exactly. Ya, sekolah hukum itu bagus, dan seperti Reese Witherspoon bisa lakukan. That was my inspiration. So Dan itu adalah menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang pengacara. law school, I really enjoyed it, and I'm not bullshitting. Yeah. Di sekolah hukum ini saya sangat menikmati, saya sangat enjoy, dan ini saya tidak bohong dan saya tidak omong kosong sama sekali. I think that people make it harder on themselves than it needs to be. Ya, saya pikir orang-orang saja yang berpikir bahwa sekolah hukum itu sulit dan mempersulit diri mereka sendiri daripada yang seharusnya mereka lakukan. There's sort of a system you can figure out of how to not burn yourself out and
manage your time, I think the biggest skill ada semacam sistem yang dapat dipikirkan gitu tentang bagaimana tidak membuat diri kita lelah dan bagaimana cara kita mengatur waktu. you learn in law school is time management and being able to discipline yourself so that on those weeks where the work really needs to be done, you can sit down and get through it. Yeah. Dan saya pikir keterampilan terbesar itu adalah ketika kita mempelajari di sekolah hukum, yaitu bagaimana cara kita memanajemen waktu dan mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, sehingga pada minggu-minggu di mana pekerjaan atau tugas itu benar-benar dilakukan dan kita hanya duduk dan menjalankannya. But not overwhelm yourself with, going over and over every single thing that's assigned to you. Dan itu tidak akan membuat diri kita kewalahan dengan mengulangi setiap hal yang ditugaskan kepada kita. How people stress themselves out and how people say that law school is so awful. But if you manage your Dan begitulah cara orang-orang dibuat stres dengan sekolah hukum ini, dan mereka sendiri itu yang membuatnya gitu. Bagaimana orang mengatakan bahwa sekolah hukum itu sangat sulit, sangat buruk. time well, I had more free time in law school over the course of the year than I did in college. Hello, I'm Andrew Hip. Tetapi jika kita mengelola waktu dengan baik, dan kita juga akan memiliki lebih banyak waktu luang di sekolah hukum sepanjang tahun daripada di perguruan tinggi seperti biasanya.